Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan kuliah SAP yang ketiga, yaitu teknologi biogas. Saya sampaikan dulu ya. Nah, slide-nya. Oke. Oke, di SAP ketiga, teknologi biogas. Oke, sudah banyak Bapak Ibu yang pernah mendengar atau bahkan pernah punya pengalaman terkait dengan pembuatan atau mengenal teknologi biogas. Pengertian biogas pada dasarnya adalah merupakan bahan bakar yang diperoleh dari bahan organik ya, termasuk di dalamnya bahannya berupa kotoran ternak, kemudian bisa juga kotoran manusia, sisa pertanian ataupun campuran dari hal-hal di atas ya, bahan-bahan di atas melalui proses yang disebut dengan proses fermentasi dan juga pembusukan oleh bakteri anaerob pada alat yang dinamakan digester seperti gambar di bawah ini. Komponen biogas pada saya merupakan campuran dari gas-gas utama ya, terdiri dari gas metana atau C4, kemudian CO2, karbon dioksida, kemudian hidrogen H2, dan kemudian hidrogen sulfida H2S. Biogas merupakan gas yang mudah terbakar ya, tapi tidak reaktif. Oleh karena itu bagus dan ramah lingkungan. Komposisi biogas dibandingkan dengan gas LPG, kalau biogas itu sebagian besar komponen terbesarnya adalah metan ya, 50-70%, C4, kemudian CO2 30-40%, kemudian H2O 5-10%, sisanya adalah dalam proporsi yang kecil H2S dan H2. Dia tidak reaktif dan punya tekanan yang rendah. Sedangkan kalau LPG itu sebagian besar terdiri dari CH4H10, yaitu merupakan gas butana, kemudian gas propana C3H8 itu berkisar 30%. Nah, tapi untuk LPG ini sangat reaktif dan punya tekanan yang tinggi. Nah, itu yang kemudian sering kita melihat kadang kalau pengelolaannya tidak bagus ya bisa meledak seperti itu Bapak Ibu. Nilai kalori energi biogas ya, nah, itu dibandingkan dengan energi yang lain ya, itu konversinya sebagai berikut. Jadi ekivalensi energi biogas 1 meter kubik dari biogas itu setara dengan bahan bakar yang lain. Kalau LPG sekitar 0,46 kilogram, dengan minyak tanah 0,62 liter, kemudian minyak solar 0,52 liter ya, bensin 0,8 liter, gas kota setara dengan 1,5 liter, dan kemudian untuk kayu bakar 1 meter kubik biogas setara dengan 3,5 kilogram dari kayu bakar. Ya, efisiensi biogas terhadap energi lain, kalau kemudian kita mau menghitung atau mau konversi ya, berapa yang kita peroleh dari biogas, kemudian itu setara dengan bahan bakar yang lain, nilai kalorinya setara dengan berapa, kita bisa lihat dengan tabel di bawah ini. Jadi ya, di sini kita bisa melihat bahwa nilai kalori dalam satuan megajoule per kilogram dan megajoule per liter. Nah, tapi yang banyak dipakai menggunakan konversi dengan megajoule per liter. Jadi berapa biogas yang dihasilkan, kemudian setara dengan bahan bakar lain, misalnya minyak tanah atau batu bara atau minyak mentah itu dalam berapa liter dari volume satu atau berapa meter kubik dari biogas. Contoh sebagai berikut. Nah, misalnya volume digester yang dibangun 2 meter kubik dan volume biogas yang dihasilkan 7,9 liter. Kira-kira ini setara dengan minyak tanah berapa yang bisa disubstitusi. Nah, caranya adalah kita menghitung total produksi biogas yaitu 7,9 liter dikalikan nilai kalori per liter dari biogas itu. Jadi dikalikan dengan 20 megajoule per liter karena 1 liternya setara dengan 20 megajoule per liter nilai kalorinya, kemudian dibagi dengan nilai kalori dari minyak tanah karena kita akan mendapatkan berapa liter minyak tanah yang akan bisa digantikan dibagi dengan 37 megajoule per liter karena 1 meter kubik ya dari biogas setara dengan eh, 3,37 megajoule per liter. Jadi 7,9 dikalikan 20 megajoule per liter kemudian dibagi 37 megajoule per liter setara dengan 4,3 liter dari minyak tanah. Oleh karena itu 7,9 liter gas bio yang dihasilkan
itu setara dengan atau dapat menggantikan 4,3 liter dari minyak tanah. Kalau kita ingin lihat dari rupiah, nanti kita kalikan dengan harga per liter dari minyak tanah itu kemudian yang bisa dikontribusikan biogas terhadap bahan bakar yang lain. Ini produksi gas bio dari berbagai kotoran ternak. Nanti kita juga lihat dari jenis ternaknya, kemudian berat ternak, kotoran basah, ya. Kemudian setelah dikurangi atau dilihat dari bahan keringnya, kita lihat total solid per hari dalam bentuk kilogram, kemudian volume solid per hari, liter gas bio per kilogram total solid, kemudian liter gas bio yang dihasilkan per ekor per hari. Nah, kita setarakan dengan apa namanya kotoran yang dihasilkan, kotoran basah maupun total solid, kotoran kering yang dihasilkan per hari dari masing-masing ternak. Ya, sebagai contoh misalnya sapi perah itu 450 kg bobotnya, per hari kotorannya 22 kg dalam bentuk basah, dalam bentuk kering, dikalikan 20% karena 20% hanya merupakan bahan kering atau bahan padat dan 80% merupakan kadar air. Begitu seterusnya. Nah, kemudian kita lihat manfaat biogas dari sisi lingkungan. Biogas memberikan perlawanan terhadap efek greenhouse yang bermuara pada global warming melalui cara-cara sebagai berikut. Pertama, biogas sebagai pensubstitusi atau pengganti terhadap bahan bakar fosil, ya baik bisa untuk penerangan, memasak dan pemanasan. Kemudian yang kedua, metan atau J4 yang dihasilkan kotoran yang menumpuk merupakan penyumbang terbesar dari gas metan bagi efek rumah kaca. Pembakaran gas metan ini ya pada biogas akan mengubahnya menjadi CO2 sehingga akan mengurangi jumlah metan di udara. Kemudian manfaat yang ketiga, dengan lestarinya hutan, CO2 di udara diserap hutan yang menghasilkan O2 yang berfungsi untuk melawan efek rumah kaca. Kemudian yang keempat, menghasilkan pupuk organik berkualitas tinggi yang kaya akan unsur hara, fosfor, dan kalio. Ya. Kemudian yang kelima, menjadi metode pengolahan sampah atau raw waste yang baik dan mampu mengurangi pembuangan sampah ke lingkungan, termasuk ke sungai. Ya, karena di Indonesia sungai merupakan tempat pembuangan akhir ya. Interpretasi dari masyarakat pada salah. Kemudian yang keenam, meningkatkan kualitas udara karena mengurangi asap dan jumlah karbon dioksida. Apa akibat dari pembakaran bahan bakar, minyak, ataupun kayu bakar. Dan yang terakhir, secara ekonomi, dia murah gas bio ini. Dalam investasi, termasuk juga menjadi investasi yang sangat menguntungkan dalam jangka panjang. Ini secara umum perangkat dari banyak komponen biogas, ya, biodigester yang kemudian akan kita eh, buat, gitu ya. Misalnya instalasinya dari inlet kemudian masuk di digester tabung ya pencernanya, kemudian ada outlet tempat pengeluaran kotoran yang sudah selesai dicerna ya habis gitu ya, jadi berat jenisnya turun dia, kemudian dia ngapung naik dan didorong keluar di outlet digunakan sebagai pupuk ya, pupuk cair, pupuk padat disaring seperti itu, kemudian hasil gasnya akan disalurkan di penampungan gas ya. Kemudian ada beberapa yang menggunakan water trap untuk menyaring apa namanya kadar air atau uap air yang masih berada dalam gas bio sehingga kemudian lebih bersih dan lebih biru. Nah, apa faktor-faktor yang mempengaruhi dari proses pembentukan biogas atau gas bio tersebut? Pertama, rasio C per N, karbon per nitrogen dari bahan baku. Yang bagus itu idealnya dalam proses digesti. Nah, gas bio ini adalah rasio bahan baku dengan C per N antara 25 sampai 30. Ini banyak di bahan baku bahan organik limbah, jadi kita bisa gunakan. Ya, termasuk juga di sayuran. Ini beberapa C per N ratio dari berbagai bahan baku, dari kotoran sampai juga ke beberapa sayuran dan rumput. Nanti kita bisa melihat dari sini bahwa bahan kering yang ideal untuk pembuatan biogas itu kan yang diharuskan adalah 9%. Jadi nanti kalau dia terlalu tinggi kita incerkan ya, dengan menambah air. Kalau dia terlalu rendah maka kemudian berapa pengenceran yang harus kita lakukan bisa dihitung. Nah, derajat keasaman atau pH yang bagus itu berkisar pH-nya untuk digesti atau pencernaan biogas itu 6,8 sampai 8. Jadi pada posisi yang netral. Kalau dia kurang dari pH 6,2
maka sebaiknya ditambahkan dengan bahan yang bersifat basah seperti abu dapur atau juga kapur. Ya, pada kondisi seperti ini, ya pada kondisi di mana pH-nya normal, proses digestinya berjalan dengan bagus dan metanya akan tinggi. Temperatur ya untuk temperatur dalam digester yang bagus itu berkisar di 28 sampai 30 derajat Celcius. Jadi pada suhu kamar. Nah, pada suhu tersebut pembentukan biogas itu akan bagus karena suhunya sesuai dengan kebutuhan dari mikroorganisme pencerna untuk menghasilkan gas metan yaitu bakteri metana. Nah, temperatur yang lebih dari itu atau lebih dari suhu kamar akan menghambat perkembangan bakteri metan sehingga akan terjadi penghambatan pembentukan gas bio. Pengencaraan bahan baku, isian bahan baku yang paling bagus itu bahan organiknya yang ditambahkan sebagai bahan baku dari pembuatan biogas ini berkisar 7 sampai 9%. Ya, apa dari bahan keringnya. Nah, atau setara dengan 0,26 kg bahan per liter air dari digester atau volume digester yang ada. Oleh karena itu kemudian itu yang harus kita pikirkan supaya di persentase bahan kering yang diinginkan antara 7 sampai 9. Rata-rata mereka menggunakan patokan yang lebih eh, mudah yaitu di 9%. Nah, isian dari bahan baku itu harus kemudian dicacah dan kemudian diolah sehingga menjadi bubur. Termasuk kotoran yang mungkin ada di situ harus dicairkan atau dibuat dalam bentuk bubur. Baru kemudian dia bisa berjalan. Nah, kalau tidak, maka proses pembuatannya pun tidak berjalan dengan bagus. Kalau ternyata kadar airnya rendah dari bahan baku, maka kemudian kita harus encerkan. Nanti ada teknik untuk melakukan proses itu di belakang dalam penghitungan pembuatan volume biodigester. Nah, kemudian ini bahan kering dari limbah ternak, dari beberapa kotoran ternak yang paling banyak digunakan biasanya dari ruminan, ya, terutama adalah sapi, baik sapi perah maupun sapi sapi pedaging ya, atau sapi secara umum, sapi budidaya. Nah, di sini kita bisa melihat jumlah kotoran per hari yang bisa dikeluarkan pada bobot sapi yang sudah dewasa ya. Ya, dari Sumatera yang dewasa itu kira-kira untuk sapi 28 kilogram per hari. Kadar airnya sekitar 80% ya 82 tepatnya, kemudian bahan keringnya hanya 18 sampai 20%. Nah, sementara untuk pembuatan biogas itu ideal bahan keringnya ya, BK-nya itu adalah 9%. Oleh karena itu nanti tinggal kita encerkan sekali lagi dari air terhadap bahan itu, maka kemudian dia sudah sangat ideal. Oleh karena itu yang paling bagus memang dibandingkan kotoran yang lain terkait dengan bahan baku ini adalah kotoran sapi. Ini tinggal kita encerkan sekali dan tidak menyulitkan. Ini contoh hitungan kalau kemudian kita ingin menghitung berapa pengenceran selain dari kotoran sapi yang tadi ya. Pada posisi ideal sebagai bahan baku di 9% bahan kering ya, bahan kering. Jadi kalau misalnya kotoran manusia, bahan keringnya 11%, maka cara menghitung berapa pengencerannya, rumusnya seperti ini. Misalnya untuk kotoran manusia, bahan kering sama dengan 11 per X sama dengan 9. 9 itu yang ideal. Nah, sementara yang dia punya 11. Jadi 11 per X sama dengan 9. Maka X sama dengan 11 per 9. Jadi 1,22 kali ya pengencerannya. Kalau sapi tadi kan 2 kali. Jadi rumusnya bahan kering untuk kotoran sapi 18 per X sama dengan 9. Itu dapat 9, X-nya 2. Jadi 2 kali pengenceran. Untuk kotoran kambing misalnya karena 26 bahan keringnya maka 26 per X sama dengan 9. X sama dengan 2,88 kali. Ya 2,88 kali dari bahan kering yang sudah ada. Sehingga nanti prosesnya akan berjalan sesuai seperti kotoran sapi. Kemudian faktor yang kelima pengadukan bahan baku. Nah, manfaatnya adalah agar substrat di dalam digester itu homogen, bercampur dengan baik ya, homogen dan itu akan menyeragamkan suhu di posisi yang ideal. Tadi antara 28 sampai 30 derajat Celcius dan itu akan dicapai pada saat dilakukan proses pengadukan. Kenapa? Karena di dalam bahan baku kadang bahan organik yang kemudian sudah lama itu atau yang sudah tua itu banyak sekali lignin ya, terutama pada jerami kalau kita tambahkan bahan jerami. Jadi itu akan mengganggu proses pembuatan biogas karena menimbulkan kerak. Oleh karena itu harus diaduk ya untuk menyeragamkan suhu dan kemudian membuat dia dalam substrat yang lebih homogen. Kemudian jenis atau model digester ada yang tetap, kemudian ada yang continuous. Tetap sekali pengisian kondisi itu yang digester yang lazim ya, yang tiap hari kita isi dan kemudian gasnya mengalir dan kita pergunakan sepanjang waktu.
Kemudian kedalaman dan luas permukaan biogas juga berpengaruh. Oke. Semakin dalam dan semakin luas dari permukaan bentuk dari biodigesternya atau luas permukaan genangannya, maka produksi gas bio akan juga semakin linear lebih tinggi. Kemudian tergantung juga di 8 kandungan TSS, total solid suspended solid ya, total suspended solid atau padatan yang tersuspensi itu juga berpengaruh. Yang tersuspensi itu antara lain yang terendapkan ya, komponen yang terendapkan, bahan yang melayang dan komponen tersuspensi koloid. Nah, itu yang kemudian ada di dalam TSS itu juga pengaruh makin tinggi. Nah, dari ketiganya juga makin tinggi produksi dari metan atau gas bionya. Kemudian yang kesembilan yang berpengaruh zat racun atau toksik yang sampai kemudian ada air sabun, deterjen, ketolin yang kemudian dialirkan di dalam uh, biodigester gas bio. Maka akan mati karena mikroba pencernanya akan mati pada saat terkena air sabun yang bersifat sangat basah, termasuk deterjen dan kreolin. Maka itu dihindarkan. Oleh karena itu dipisahkan. Ya, seperti septic tank untuk membuat pembuangan kotoran kita juga sabun dari kamar mandi ya, sampo itu dialirkan terpisah. Kalau dimasukkan ke situ sering macet dan sering buntu. Karena mati, tidak berkembang untuk melakukan proses dekomposisi kotoran. Ini beberapa zat racun yang mampu ditoleransi oleh bakteri biodigester dalam jumlah atau konsentrasi tertentu dan sebagai penghambat. Saya kita lihat di sini ya, Pak Ibu. Cukup banyak bisa dibaca. Dan yang ke-10 ada tidaknya starter. Ya, penambahan starter akan meningkatkan pencernaan dari bahan baku biodigestat oleh mikroba. Tentunya dalam proses pembentukan gas metan atau gas bio. Nah, beberapa jenis starter itu kemudian bisa dilakukan untuk penambahan misalnya dengan starter alami dari bahan lumpur kolam ikan, ya, lumpur aktif, air comberan, kemudian septic tank dari selat saat timbulan kotoran dan juga timbulan sampah organik. Itu ada lindinya bisa digunakan ya, sebagai lumpur aktif. Kemudian starter semi buatan, yaitu dengan fasilitas biodigester yang dalam stadium aktif, itu bisa dibuka, diambil, bisa digunakan sebagai sumber starter. Atau yang terakhir menggunakan starter buatan, yaitu bakteri yang kemudian kita biarkan secara baik di laboratorium melalui media buatan tertentu. Bisa. Nah, sekarang kita masuk tahapan-tahapan pembentukan gas bio. Ada 4 dalam proses pembentukan gas bio. Yang pertama tahap hidrolisis, yang kedua tahap acidogenesis, yang ketiga tahap acetagenesis, dan yang keempat adalah tahap metanogenesis. Ini selengkapnya dan produk yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Di tahapan hidrolisis akan dilakukan proses fermentasi bakteria secara awal, merubah molekul kompleks ya dari bahan organik menjadi glukosa, asam amino dan asam lemak. Karbohidratnya ya akan menjadi glukosa, kemudian protein yang akan menjadi asam amino dan kemudian dari molekul kompleks lemak akan menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian masuk ke tahapan kedua, tahapan acidogenesis. Produk yang dihasilkan dari tahapan satu, baik glukosa sampai asam lemak itu kemudian akan dirubah menjadi NH3, CO2 dan H2S serta asam asetat dalam jumlah yang kecil. Nah, dari situ kemudian produk dari acidogenesis yang akan dirubah di tahapan ketiga yaitu tahapan acetagenesis menjadi sebagian besar dalam bentuk asam asetat. Ya, walaupun di situ ada juga dihasilkan sedikit H2 dan CO2. Nah, terakhir kemudian gas metan akan dihasilkan sebagai bagian akhir yang disebut dengan gas bio di tahapan metanogenesis di mana akan merubah seluruh produk acetagenesis yang sebagian besar merupakan asam asetat diurai oleh bakteri metanogenik menjadi gas metan. Nah, ini merupakan skema pembuatan dan penggunaan biogas karena biogas dianggap sebagai alternatif energi yang ramah lingkungan. Jadi kotoran dan semua dalam masuk digester itu kemudian akan dirubah termasuk bahan sisa yang digunakan bisa sebagai pupuk, kemudian bagian dari makanan ikan dan hal lain dalam pupuk untuk hidroponik. Nah, proses pembuatan biogas secara umum seperti ini untuk kotoran sapi. Jadi adonan atau kotoran yang ada karena berat keringnya itu 18%, maka kita untuk mendapatkan berat kering yang ideal untuk gas bio yaitu 9%, kita tambahkan pengencer sebanyak eh, 2 kali, yaitu satu berbanding satu kotorannya satu, maka kemudian airnya adalah satu bagian dari berat kotoran tersebut. Nah, kemudian diaduk menjadi pasta dan dimasukkan ke dalam biodigester, ya, seperti yang kanan ini.
diadukkan, kemudian di digester ini akan dilakukan proses digesti dan secara bertahap akan dihasilkan gas yang dialirkan. Nah, biogas termasuk dalam kelompok teknologi bersih biogas karena tidak ada yang terbuang atau tersisa. Di kotoran dalam bentuk limbah itu kemudian menjadi hal yang bermanfaat dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Jadi kemudian produknya semua dipakai. Di mana limbah padat di ujung digunakan juga sebagai pakan ikan, ya. Kemudian ada pupuk, briket, kemudian limbah cairnya bisa masuk ke kolam ikan, ada mina unggas, mina lili itik, hidroponik, tanaman air, dan sebagainya. Ya, bisa juga digunakan sebagai pupuk tanaman sayuran sehingga semuanya tidak terbuang. Sementara biogasnya bisa digunakan dalam eh, rumah tangga sebagai bagian dari energi alternatif yang murah dan ramah lingkungan. Ini jenis-jenis digester ada dua yang dari sisi atau dari segi konstruksi ada yang fixed dome yang tetap jadi diisi kemudian dia menghasilkan gas kemudian dikeluarkan lagi banyak kemudian tahap kedua masukkan lagi dan ini bisa digunakan untuk melihat produksi gas ya produksi gas dari apa namanya dari baroge yang dimasukkan ya. Fixed dome ya. Nah, untuk yang pertama ini yang fixed dome ini di konstruksinya akan dia dibuat tetap jadi kemudian bahan secara bertahap masuk dan kemudian dihasilkan produksi gas bio, kemudian dialirkan seperti itu ya. Kenapa? Karena produksi gas yang dihasilkan dalam biogas menyebabkan adanya peningkatan apa namanya tekanan sehingga gas itu kemudian dialirkan. Nah, dengan demikian kemudian ada penampung gas dan situ kemudian akan dilakukan distribusi untuk pembagian energi yang digunakan untuk banyak hal kompor, listrik dan sebagainya. Kemudian yang kedua yang floating dome itu yang gasnya pada saat terbentuk itu bisa naik turun. Jadi ada drum yang kemudian biasanya dikasih pemberat sehingga pada saat dia terisi dia akan naik gitu dan itu menunjukkan atau mengindikasikan gas sudah mulai terbentuk. Kalau sudah kemudian tinggi itu kemudian bisa digunakan gasnya nanti dia turun lagi, diisi lagi dan seterusnya. Jadi hanya bentuknya ada dua. Nah, ini yang fixed dome dari inlet bahan bakunya masuk kemudian sampai ke outlet ya sementara kemudian proses gasnya dialirkan. Yang floating dome seperti ini dari apa namanya dari seperti tabung yang terbuat dari seng gitu ya atau dari drum. Nanti dia kalau terisi dia naik turun. Jadi ada tempat untuk menaikkan. Ini merupakan indikasi kalau dia naik berarti gasnya terbentuk seperti itu. Dari segi aliran bahan baku dari reaktor biogas atau biodigesternya ada dua. Pertama batch ya, atau bak dan kemudian yang mengalir atau continuous. Yang batch ini atau bak digunakan dari awal hingga akhir itu di situ untuk melihat potensi gas biasanya. Kemudian yang mengalir atau yang continuous itu yang kemudian diisi, dihasilkan gas kemudian mengalir dari bahan baku yang diisi sampai habis kemudian dia keluar sendiri ke outlet ya bagian outlet karena berat jenisnya turun setelah dicerna habis isinya kemudian diganti dengan bahan baku yang lain yang dimasukkan secara reguler tiap hari seperti itu. Dan nanti kita bisa menghitung apa yang disebut dengan waktu retensi hidrolik atau hidrolik retention time. Waktu di mana bahan baku yang dimasukkan ya untuk iklim tertentu bisa di kita ini negara tropis sampai berapa hari dari bahan baku awal sampai kemudian dia habis dan dikeluarkan. Di hasil penelitian itu menunjukkan sekitar 30 hari dan itu digunakan sebagai pengaling untuk menemukan volume biogas. Kemudian dari sisi tata letak dan penempatan, ada seluruh biodigesternya berada di permukaan tanah, jadi di atas. Ini bahaya karena bahan baku yang nggak bagus dari bahan apa namanya biodigesternya, bahan baku pembuatan atau instalasi biodigesternya itu akan mudah korupsi. Kemudian yang kedua sebagian tangki di bawah permukaan, ya. Jadi ada yang di atas sedikit, kemudian ada di bawah sedikit. Ya, itu juga kalau kemudian bagian dari plat baja yang kemudian di atasnya itu terkena suhu dingin, itu juga akan merambat ke bagian dalam dan suhunya tidak stabil lagi di suhu 28-30 dan bisa menurunkan produksi biogas. Yang bagus yang seperti ini yang seluruh permukaannya di bawah permukaan tanah seluruh digesternya. Ini stabil dan produksi gas bio-nya biasanya tinggi. Jadi yang muncul di atas adalah untuk penampung gas saja. Ini terakhir Bapak Ibu terkait dengan bagaimana melakukan prosedur pembuatan atau perancangan biodigester. Jadi untuk membuat biodigester supaya kemudian berfungsi atau fungsional, kita harus tentukan
berapa bahan baku yang masuk gitu ya, yang kemudian secara rutin bisa kita peroleh dan kemudian baru kita hitung volume yang ideal sehingga biodigester itu akan berjalan dengan baik dan produksi gas akan sempurna. Jadi tidak macet atau bahkan tidak terlalu besar. Kalau bahan bakunya sedikit, volumenya besar, tidak akan terbentuk selama seperti itu. Ataupun kalau bahan bakunya tinggi, volumenya kecil juga akan mampet gitu ya. Oleh karena itu yang kita hitung. Nah, caranya yang pertama, kita melakukan perhitungan biodigester itu yang pertama, jumlah kotoran per hari. Jumlah kotoran sapi per hari yang tersedia berapa. Nah, jadi kita melihat jumlah kotoran sapi ada sapi berapa. Jadi kalau sapi disimbolkan dengan N, jumlah sapi atau N itu kemudian dikalikan 28 kilogram per hari dengan asumsi bahwa sapi dewasa per hari itu menghasilkan 28 kilogram kotoran per harinya. Jadi jumlahnya 10 ya 10 dikalikan 28. Jumlahnya 3 ya 3 dikalikan 28 kilogram per hari untuk menghitung jumlah kotorannya. Kemudian yang berikutnya kita menghitung bahan kering atau bahan padatan dari kotoran itu. Karena komposisi kotoran sapi itu terdiri dari 80% kandungan bahan cair dan hanya 20% padatan, maka kemudian bahan keringnya atau padatannya dari jumlah kotoran yang tadi, ya N dari jumlah sapi dikalikan 28 kilogram kotoran per hari, kemudian dikalikan 20% atau 0,2. Dari bahan kering ini kemudian kita masuk bagaimana menghitung massa total larutan kotoran padat atau disebut dengan MT, massa total larutan padatnya. Nah, dengan asumsi bahwa perbandingan komposisi antara bahan kering dengan air, bahan kering 20%, air 80%, 1:4, maka massa total larutan kotoran air yang harus ditambahkan itu dikalikan dengan 4. Jadi, bahan kering yang sudah diperoleh dengan bahan sebelumnya, jadi jumlah sapinya berapa, dikalikan 28 kilogram per hari, dikalikan lagi 0,2 untuk menghitung bahan kering, kemudian di sini dikalikan 4 untuk massa total larutan dari kotoran air, dikalikan 4 lagi. Jadi itulah air yang ditambahkan. Ya, di 4 kali bahan keringnya. Asumsinya tadi bahwa bahan kering itu hanya 20% atau 1:4 dibandingkan dengan jumlah apa namanya bahan cair yang ada di dalam kotoran. Nah, setelah dikalikan dengan 4 untuk menghitung massa total larutan cair, maka kemudian untuk mendapatkan berapa kira-kira volumenya, kita bagi dulu dengan massa jenis air. Ya. VM sama dengan MT massa larutan total. Tadi dibagi dengan massa jenis. Massa jenis air itu 1000 kilogram per meter kubik. Setelah kemudian dibagi dengan massa jenis air, baru kemudian dikalikan dengan waktu retensi time. Ya, di negara tropis, waktu atau asumsi waktu penyimpanan dari awal sampai kemudian dia habis, bahan organik itu di sana ada 30 hari. Jadi kemudian dikalikan 30 hari. Itu yang kemudian menjadi patokan berapa volume yang harus dibuat di dalam pembuatan biodigester. Ya, atau tabung digesti untuk pencernaan gas bio. Kalau itu yang kita buat sesuai dengan bahan yang masuk, maka kemudian hasilnya bagus dan dijamin gasnya akan kontinu dan tidak tersendat. Ya, itu kemudian yang bisa kita sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa kemudian sampai dibaca lagi, bisa juga ditambah dengan referensi dari luar sehingga pemahaman Bapak Ibu sekalian akan jauh lebih bagus. Ya, saya tutup kuliah kita hari ini. Ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.